menjelang pemilu 1987. Menjelang pemilu 1987, lewat pertengahan 1986, ramai lagi terdengar orang meminta supaya saya bersedia dicalonkan kembali sebagai presiden. Dari berbagai tempat dan daerah, dinyatakan kebulatan tekad yang isinya seperti tadi. Setiap saya mendengar pernyataan-pernyataan itu, terus terang saja, saya merasa miris atau ngeri. Berdiri bulu roma saya. Miris bukan takut menghadapi tantangan, tidak. Tetapi miris karena mengetahui tugas yang berat yang ada di depan kita itu. Perasaan ini saya terangkan sewaktu hari ulang tahun ke-22 Golkar di Balai Sidang di bulan Oktober 1986. Waktu itu, secara resmi, Golkar menyatakan kebulatan tekad mencalonkan kembali saya untuk menjadi presiden di masa bakti 1988-1993. Dalam kesempatan itu saya kemukakan bahwa penentuan haluan negara di masa depan dan pengangkatan presiden adalah wewenang Sidang Umum MPR tahun 1988, hasil pemilihan umum tahun 1987. Sepanjang pernyataan mengenai diri saya, yaitu mencalonkan kembali saya untuk menjadi presiden, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih. Sebagai hamba Tuhan pencipta alam semesta ini, tentu saya harus memanjatkan rasa syukur atas rahmat yang diberikan kepada saya. Tetapi sebagai manusia biasa, saudara-saudara pun harus mengetahuinya. Setiap saya mendengar pernyataan-pernyataan itu, terus terang, saya merasa miris karena mengetahui tugas yang begitu berat. Begitupun saya merasakan miris karena mengetahui ada pula harapan-harapan yang demikian besar daripada rakyat Indonesia mengenai suksesnya pembangunan. Sedangkan yang mengetahui keadaan sebenarnya, diri saya adalah saya sendiri. Saya tidak jauh berbeda dengan warga negara lainnya. Saya merasa tidak ada kelebihan sedikit pun dari warga negara lainnya. Bahkan yang saya rasakan adalah kekurangan-kekurangan yang sedemikian banyak pada diri saya. Menghadapi kepercayaan yang sedang rakyat berikan kepada saya sekarang, yang saya lakukan hanyalah dengan mengerahkan segala tenaga dan pikiran. Dan hasilnya juga tidak lebih dari apa yang disaksikan oleh rakyat itu sendiri. Sekarang, 1986, kita dihadapkan pada satu tantangan yang berat. Terus terang saja, setiap saat kami berdua dengan istri saya, pendamping saya, timbul pertanyaan, apakah saya masih mampu melaksanakan tugas itu? Saya percaya akan kebijaksanaan dan kewaspadaan rakyat dalam hal memilih wakil-wakilnya. Dan wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga tinggi negara yang melaksanakan kedaulatan rakyat tentu akan waspada terhadap diri saya dan juga akan benar-benar memperhatikan kepentingan bangsa dan negara. Dan jika kenyataan nanti menunjukkan bahwa saya dipilih kembali menjadi Presiden RI, hanya satu yang saya minta. Bila mana dalam melaksanakan tugas nanti, selama 5 tahun itu, di tengah jalan saya dipandang tidak mampu, supaya segera saya diganti, dan tidak perlu secara ribut-ribut. MPR, sebagai pemegang kedaulatan mempunyai wewenang untuk melaksanakan tugas memilih presiden itu secara konstitusional. Mengenai kedudukan kepresidenan itu sendiri, saya sudah berulang kali menegaskan bahwa saya menjamin tidak akan ada presiden seumur hidup. Menurut konstitusi kita, presiden dipilih untuk melaksanakan GBHN dan GBHN berlaku untuk 5 tahun. Mekanisme kepemimpinan nasional yang berdasarkan konstitusi ini perlu terus dibudayakan. Rakyat harus diberi kesempatan untuk memilih wakil-wakilnya. Rakyat yang menentukan kehendaknya untuk selama 5 tahun. Setelah itu memilih salah satu dari warga negaranya untuk melaksanakan GBHN yang dikontrol oleh DPR dan hanya bertanggung jawab kepada MPR. Presiden tidak bisa diganggu-gugat oleh DPR. Begitu sebaliknya.
Bila ada konflik, MPR yang akan mengatasinya melalui sidang istimewa. Kasus konflik itu pernah terjadi pada tahun 1967 ketika terjadi konflik antara wakil rakyat dan Bung Karno. Waktu itu, terus terang ada kekuatan partai politik yang meminta ABRI segera mengambil oper atau kasarnya dengan perebutan kekuasaan. Tetapi, alhamdulillah, saya tetap berpegang teguh pada pendirian bahwa kita jangan meninggalkan lembaran hitam dengan perebutan kekuasaan, sehingga kita bisa menunjukkan kepada rakyat bahwa pada waktu perubahan pemerintahan itu bukan terjadi perebutan kekuasaan, melainkan karena pertanggungjawaban. Presiden sebagai mandataris MPRS dicabut mandatnya dan MPRS mengambil langkah-langkah lain. Mekanisme ini yang harus dibudayakan sehingga tidak perlu khawatir bahwasanya akan ada presiden seumur hidup atau presiden yang sedang dalam jabatannya tidak bisa diganggu-gugat walaupun membuat kesalahan. Waktu menyaksikan orang-orang menyampaikan kebulatan tekad, saya yakin itu bukan sesuatu yang dibuat-buat. Itu menyangkut usaha menegakkan mekanisme kepemimpinan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Kejadian itu tidak dengan paksaan dari pejabat atau dari pimpinan sosial politik. Sejak semula, saya mengusahakan supaya mekanisme kepemimpinan nasional itu tegak sesuai dengan dasar-dasar negara kita. Janganlah kita sampai keliru dalam penerapan pengertian kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat yang kita harus anut adalah benar-benar menggambarkan bahwa rakyat itu benar-benar berdaulat. Tetapi dalam pelaksanaannya, janganlah kita keliru. Dalam menentukan haluan negara, maka rakyat mempercayakan pada wakil-wakil yang nanti akan duduk dalam MPR. Untuk itu, diadakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Anggota-anggota DPR ditambah dengan wakil-wakil daerah dan golongan, lalu duduk dalam MPR. Dan MPR itulah yang memegang dan melaksanakan kedaulatan rakyat itu. Dalam pemilihan umum itu, tidak hanya dipilih wakil-wakil rakyat, tetapi juga harus diberikan bekal kepada mereka yang akan dipilih itu, berupa apa yang harus diperjuangkan oleh yang duduk di DPR dan MPR. Pernyataan-pernyataan itu, seperti kebulatan tekad itu, merupakan hak rakyat untuk membekali calon-calon yang akan mereka pilih. Kali ini, menjelang pemilu 1987, dan sidang umum MPR 1988, mereka meminta kepada saya supaya saya bersedia dicalonkan dan diangkat kembali sebagai presiden mandataris. Mereka meminta kepada MPR supaya memilih dan mengangkat kembali Pak Harto sebagai presiden mandataris MPR. Pernyataan begitu adalah hak rakyat. Tetapi yang mengangkat seseorang sebagai presiden RI atau mandataris itu adalah MPR, bukan yang lain. Dengan semua ini, tidak berarti bahwa mereka mendahului keputusan MPR. Rakyat hanya memberi bekal. MPR nanti menentukan garis-garis besar haluan negara. Setelah itu, memilih salah seorang warga negara RI ini untuk menjadi presiden atau mandataris yang akan melaksanakan GBHN itu tadi. Jadi, yang memilih adalah MPR, bukan orang-orang yang mencalonkan saya. Bila saya mencalonkan diri, itu tidak sesuai dengan konstitusi. Pencalonan diri masing-masing individu tidak sesuai dengan konstitusi kita. Partai-partai dan golongan karya mengajukan calonnya masing-masing. Jadi, pada dasarnya bisa terjadi golongan karya mengajukan si A, PPP mengajukan si B, PDI mencalonkan si C. Bahwa sekarang, menjelang pemilu 1987, semua itu mengajukan satu calon. Itu adalah kebetulan. Semua meminta saya agar bersedia dicalonkan lagi untuk menjadi presiden mandataris dan meminta MPR nanti untuk memilih Pak Harto lagi. Tetapi kalau saya tidak bersedia, tentunya tidak jadi dan MPR pasti mampu memilih calon yang lain. Nah, inilah baiknya. Sebelum sidang MPR berjalan, rakyat sudah menunjukkan keinginannya
menitipkan pesannya supaya kita semua sudah bisa tahu. Ini adalah dalam rangka membudayakan Undang-Undang Dasar 45. Jadi, semuanya itu bukan bermain sandiwara, melainkan kesadaran politik rakyat. Saya menilainya, itu adalah hasil pembangunan politik sejak lahirnya Orde Baru sampai sekarang. Siapapun yang akan ditunjuk, itu tidak usah lagi menjadi masalah. Sekarang ini yang masih ditakutkan orang-orang di luar negeri sampai sekarang, atau permulaan 1987, adalah mereka seperti was-was. Apakah setelah saya nanti, pada waktunya, mampu kita melaksanakan penggantian pimpinan nasional dengan suasana yang tetap stabil? Ini pertanyaan yang ada di luar negeri. Mereka seperti belum tahu bahwa yang jadi dasar semua ini adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan bukan kehendak saya. Ada-ada saja. Sudah sekian lama kita melaksanakan suatu sistem pergantian pimpinan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Orang luar seperti masih saja belum mengerti. Memang mereka menilai bahwa Indonesia belum berpengalaman benar di dalam melaksanakan pergantian kepemimpinan nasional itu. Padahal sudah beberapa kali dilaksanakan berdasarkan sistem yang kita bangun. Pengalaman yang sudah-sudah, sewaktu pergantian kepemimpinan nasional dari Bung Karno kepada saya, seolah-olah terjadi dengan ricuh. Ada yang menilainya seakan-akan itu terjadi dengan kekerasan. Padahal sama sekali tidak begitu. Itu telah terjadi dengan secara konstitusional pula. Jadi demikianlah kita perlu membudayakan mekanisme kepemimpinan nasional kita. 89. Kesetiakawanan di antara sesama manusia. Sikap adil terhadap umat yang beragama yang ada dengan sah di Indonesia ini tentu saja mesti saya tunjukkan. Maka untuk pertama kalinya, Presiden RI hadir pada perayaan Natal bersama Pegawai Negeri RI. Sebenarnya lah, saya serukan itu kepada umat Kristiani khususnya dan kepada umat beragama Indonesia pada umumnya. Saya katakan betapa pentingnya usaha untuk menebalkan rasa kesetiakawanan di antara sesama manusia. Kesetiakawanan dalam hal ini berarti kemampuan kita untuk bersama-sama menghayati kesulitan kita sebagai bangsa yang sedang membangun. Dan penghayatan yang demikian itu akan melahirkan rasa seias kata dalam suka dan duka. Melahirkan sikap berat sama-sama dipikul dan ringan sama-sama dijinjing. Benar, saya merasakan kebahagiaan tersendiri berada bersama-sama mereka yang hadir di balai sidang dalam kesempatan merayakan Natal itu. Bagi bangsa Indonesia, memupuk rasa kesetiakawanan bukan hal yang bersifat sementara. Juga bukan hanya karena pembangunan bangsa dan negara sedang berada dalam masa-masa yang sulit. Rasa kesetiakawanan itu justru merupakan ungkapan yang sangat dalam dari pandangan hidup bangsa, yaitu Pancasila. Saya ingatkan, dalam Undang-Undang Dasar 45 diamanatkan bahwa negara yang kita bangun ini adalah negara kekeluargaan. Karena itu, suasana dan semangat kekeluargaan yang harus dibina bersama-sama jauh lebih bermakna daripada suasana kesetiakawanan. Karena suasana kehidupan yang harus kita bina dan kita rasakan adalah suasana kekeluargaan yang mesra di antara kita semua, keluarga besar bangsa Indonesia. Dalam rangka memantapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas, bangsa Indonesia telah dapat mengembangkan hubungan yang positif dan kreatif antara kehidupan beragama yang berpedoman pada iman dari masing-masing agama yang diyakini dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berasaskan Pancasila. Hal ini erat hubungannya dengan tugas bersama semua golongan beragama dalam masyarakat untuk bersama-sama pula meletakkan landasan moral, etik, dan spiritual yang kukuh bagi pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Dengan jalan itulah,
Golongan umat beragama memberi sumbangan yang sebesar-besarnya dan sebaik-baiknya bagi negara Pancasila, yang bukan negara agama dan juga bukan negara sekuler. Dengan sumbangan itu, semua golongan umat beragama di negara Pancasila ini dapat bertemu dan bekerja bahu-membahu dengan tetap memberikan penghormatan yang tulus dan ikhlas kepada keimanan masing-masing. Dengan jalan itu pula, kita kembangkan kerukunan hidup antar umat beragama yang merupakan bagian dari kemajemukan bangsa yang bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika. Saya yakin, seperti pernah berulang kali saya kemukakan, kita dapat menjadi manusia Pancasila yang penuh kesadaran dan sekaligus menjadi umat beragama yang penuh keimanan. Kedua-duanya dapat kita pertemukan tanpa kita mengalami keretakan batin dan kegoyahan iman. Sekali lagi, Pancasila tidak akan kita agamakan dan agama tidak akan kita Pancasilakan. Dengan agama sebagai landasan moral, etik, dan spiritual dalam pelaksanaan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila, maka bangsa Indonesia dapat menjaga agar pembangunan yang memang mengejar kemajuan itu tetap memiliki moral, tetapi menjunjung tinggi etik dan tetap memiliki nilai-nilai spiritual yang semuanya membuat bangsa Indonesia merasa bahagia. Dalam kesempatan itu, saya menyerukan kepada umat Kristiani Indonesia umumnya agar perayaan Natal selalu terasa sebagai kekuatan pendorong yang baru untuk menjadi umat Kristiani yang baik. 10. Meninggalkan 1986, memasuki 1987. Menghadapi tahun baru 1987, saya paparkan apa yang telah terjadi dan telah kita laksanakan di tahun 1986, tahun yang merupakan ujian berat di bidang ekonomi. Setiap tahun mempunyai makna khusus dalam perkembangan dan pertumbuhan sebagai bangsa. Setiap tahun benar-benar selalu terasa sebagai tahun yang tidak sepi dari ujian dan tantangan. Tetapi, saya tidak pernah berkecil hati menghadapi ujian dan tantangan itu, karena kita sadar bahwa semuanya itu adalah gelombang-gelombang dinamika yang tidak pernah akan berhenti. Setelah setiap masalah kita selesaikan, maka segera timbul masalah baru. Setelah setiap harapan telah menjadi kenyataan, segera timbul pula harapan-harapan yang baru lagi dan aspirasi baru yang meningkat. Di tahun 1986 itu, banyak pengaruh yang tidak menguntungkan dari perkembangan dunia sangat kita rasakan. Kondisi perekonomian Indonesia belum pulih benar akibat resesi ekonomi dunia yang berkepanjangan. Sementara ekspor hasil-hasil pertanian dan tambang pun belum mantap sebagai akibat adanya perubahan harga di pasaran dunia. Tekanan pun dari luar terasa beratnya karena tajamnya penurunan harga minyak bumi di pasaran dunia. Padahal pada 1 tahun sebelumnya, saya sudah menyatakan bahwa tahun 1985 adalah tahun yang sudah berat. Tekanan itu telah kita perkirakan akan berlanjut dalam tahun 1986. Saya sudah berterus terang di akhir 1985 bahwa tahun 1986 akan merupakan tahun yang tetap sulit dan sangat berat bagi pelaksanaan pembangunan kita. Dalam tahun 1986 itu, harga minyak bumi mengalami penurunan yang sangat tajam dan dalam waktu yang singkat pula. Januari 1986, harga minyak itu mencapai $25 Amerika Serikat setiap barelnya. 6 bulan kemudian, sudah turun sampai di bawah $10 Amerika Serikat, sehingga mengakibatkan pengurangan sangat besar terhadap penerimaan devisa dan memberi tekanan yang sangat berat terhadap neraca pembayaran. Karena itulah, dalam bulan September 1986, saya terpaksa mengambil keputusan yang sangat sulit dan berat, yaitu mengadakan devaluasi mata uang rupiah. Ini adalah devaluasi yang keempat kalinya saya tetapkan di masa Orde Baru. Catatan kaki. Tahun 1971, devaluasi rupiah 10% menjadi Rp420
per dolar Amerika Serikat. 1978, devaluasi rupiah 50% menjadi Rp625 per dolar Amerika Serikat. 1983, devaluasi rupiah menjadi Rp970 per dolar Amerika Serikat. 1986, devaluasi rupiah menjadi Rp1.644 per dolar Amerika Serikat. Devaluasi memang berpengaruh terhadap kenaikan harga-harga. Tetapi dengan cukupnya persediaan beras dan bahan pangan lainnya, serta cukupnya persediaan barang lain dan kelancaran arus perdagangan, maka harga-harga pun tidak melonjak-lonjak di luar kewajaran. Hal ini terbukti dengan tingkat inflasi sebesar 8,83% di bawah 9% pada tahun 1986. Syukurlah, tidak sedikit di antara para pengusaha dan kaum industrialis yang dapat membaca tanda-tanda zaman dan mengambil hikmah dari ujian berat yang kita hadapi di bidang ekonomi ini. Tidak sedikit di antara mereka yang justru membenahi diri dengan meningkatkan efisiensi dan produktivitas sehingga mereka tetap hidup dengan sehat. Tetapi dalam pada itu, saya pun menemukan kekecewaan bahwa ada saja yang telah mengambil kesempatan mencari keuntungan diri sendiri di tengah-tengah suasana keprihatinan bangsa kita. Sehingga hal itu menimbulkan keresahan dan ketidakpastian dalam masyarakat. Ya, saya membayangkan betapa beratnya beban yang harus kita pikul sekiranya kita belum mencapai swasembada pangan. Dan sukses awal kita dalam swasembada beras memang tidak luput dari ujian dan tantangan yang datang dari ancaman hama wereng misalnya. Tetapi kita juga segera mengambil langkah-langkah untuk menanggulangi bahaya itu. Syukurlah kita masih memiliki industri, baik hulu maupun hilir, yang menghasilkan berbagai kebutuhan masyarakat. Dengan segala keterbatasan, kita telah membangun prasarana ekonomi sehingga roda-roda perekonomian kita tetap berjalan. Saya bersyukur pula bahwa lembaga-lembaga swadaya masyarakat atau LSM telah mendorong kreativitas dan tanggung jawab masyarakat sehingga kini makin berkembang. Saya menyampaikan penghargaan kepada berjuta-juta kaum ibu, terutama di daerah pedesaan, yang telah mampu mengangkat sendiri tingkat kesejahteraan mereka melalui Gerakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK. Menggembirakan pula bahwa kegairahan kehidupan beragama terus meningkat, serta terpelihara kerukunan hidup umat beragama. Hal ini merupakan sumbangan besar dari semua umat beragama bagi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka negara Pancasila. Sementara itu, kita telah memasuki tahun kedua dalam pelaksanaan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Masalah yang sangat mendasar ini sekarang dapat dicernakan dengan sikap yang makin dewasa dan bertanggung jawab sesudah melalui proses dialog-dialog nasional yang sehat dan luas. Tugas kita bersama selanjutnya ialah memahami dan mengamalkan Pancasila itu secara kreatif dan positif, sehingga nilai-nilai luhurnya selalu dapat memberi jawaban setepat-tepatnya kepada tantangan baru dalam perkembangan kita seterusnya. Mudah-mudahan proses penyesuaian terhadap perkembangan yang kita hadapi dewasa ini dapat kita lampaui dengan selamat, dan semuanya itu akan menjadi kekuatan utama kita untuk maju lebih jauh lagi. Mudah-mudahan kita akan selamat sampai pada waktu tinggal landas dan seterusnya. Dan waktu saya berbicara pada sidang DPR pada permulaan tahun 1987 mengenai APBN 1987-1988 yang tetap berimbang itu, saya gambarkan juga betapa berat tantangan yang ada dalam pembangunan kita ini. Saya tahu semua pihak memberikan perhatian yang besar terhadap RAPBN yang baru itu. Itu berarti bagi saya bahwa kita semua tanpa kecuali, saya harapkan akan mengambil sikap dan langkah di bidang masing-masing untuk mensukseskan rencana kerja nasional 1987-1988 dengan jalan di satu pihak
mengembangkan sumbangan dan peranan kita yang positif, dan di pihak lain menghindarkan diri sejauh-jauhnya dari sikap dan tindakan yang tidak mendukung tugas-tugas nasional kita. Saya mengajukan RAPBN 1987-1988 itu sebesar lebih dari 22,7 triliun rupiah, yang berarti naik 6,5% dibandingkan dengan RAPBN tahun sebelumnya yang berjumlah 21,4 triliun rupiah. Saya gambarkan waktu itu bahwa pada prinsipnya tidak akan ada proyek pembangunan yang baru. Bahkan proyek-proyek yang sedang berjalan pun akan diseleksi lagi secara lebih tajam apakah masih dapat dilanjutkan atau tidak. Gaji pegawai negeri dan anggota ABRI tidak akan dinaikkan. Ini berarti telah 2 tahun berturut-turut gaji pegawai negeri dan ABRI tidak naik. Saya merasa berat memajukan hal ini. Tidak ada pemerintahan yang tidak memikirkan nasib pegawai negerinya. Tetapi dalam situasi demikian, perlu kita pikirkan bersama untuk memperbaiki pendapatan atau gaji pegawai negeri. Andaikan 1 bulan saja sudah 520 miliar rupiah. Apalagi kalau dinaikkan 10%, itu akan bertambah berat lagi. Andai kata nanti harga minyak naik $1 Amerika Serikat saja per barel, akan didapat tambahan sekitar 800 miliar rupiah. Dan jika produksi minyak dapat ditingkatkan 100.000 barel per hari, akan diperoleh tambahan 900 miliar rupiah. Kalau itu terjadi, maka rasanya kita bisa memperbaiki nasib para pegawai negeri dan anggota ABRI. Saya akui bahwa RAPBN tahun 1986-1987 disusun dengan asumsi harga minyak $25 Amerika Serikat per barrel dengan toleransi antara $20 dan $28 Amerika Serikat. Kenyataannya, sejak Maret 1986, harga minyak ambruk hingga di bawah $10 Amerika Serikat per barrelnya. Bahkan pernah mencapai $8 Amerika Serikat per barrel. Kesenjangan di luar perkiraan itu menimbulkan malapetaka bagi negara penghasil minyak bumi, khususnya bagi Indonesia, negara yang sedang membangun dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Untuk menghindari bencana itulah, di bulan September 1986, pemerintah melakukan tindakan devaluasi rupiah itu. Pada tahun 1986 pernah saya kemukakan bahwa pemerintah tidak perlu dan tidak akan melakukan devaluasi mata uang rupiah. Tetapi kenyataannya, kemudian pemerintah terpaksa melakukan devaluasi. Tindakan itu bukan berarti pemerintah tidak konsekuen, juga bukan berarti pemerintah menipu atau menjerumuskan rakyat. Saya berterus terang begitu di depan para wakil rakyat. Tindakan yang tidak populer itu dilakukan setelah kami mempertimbangkan berbagai faktor dan kemungkinan. Secara jujur saya katakan bahwa saya menganggap lebih bermoral dan lebih bertanggung jawab untuk mengatakan apa adanya kepada rakyat dan secara sadar mengambil keputusan yang pahit demi kepentingan pembangunan jangka panjang. Hendaknya maklum, untuk mengambil keputusan itu, saya memerlukan waktu merenung berminggu-minggu sebelum memutuskan kebijaksanaan devaluasi itu. Daripada saya tidak mengambil keputusan yang pahit itu sekadar karena saya hanya ingin menyelamatkan kata-kata yang pernah saya ucapkan sendiri, lebih baik saya mengambil keputusan yang pahit demi kepentingan pembangunan jangka panjang. Saya tekankan dalam kesempatan itu, dalam menghadapi keadaan yang suram dan mengecewakan disebabkan oleh keadaan ekonomi dunia, kita tidak perlu terjebak oleh pancingan dan provokasi untuk bersikap pesimistis, acuh tak acuh, negatif, dan sinis. Sebaliknya, saya mengharapkan dari semua pihak kesadaran untuk berusaha secara aktif mengatasi kesulitan dan tantangan itu dengan sikap realistik, penuh harapan dan setia kepada Pancasila. Dalam pada itu, kita pun harus berani mengadakan penyesuaian, perbaikan, pembaharuan, dan apabila perlu, koreksi-koreksi dalam pola pikir, pola kerja, dan pola hidup kita, dan lembaga-lembaga kita di berbagai bidang. Bagaimanapun juga, kita harus meningkatkan efisiensi, produktivitas,
menghindarkan pemborosan dan kebocoran, menciptakan iklim yang menggairahkan dunia usaha, dan iklim yang membangkitkan kreativitas dan partisipasi masyarakat. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.